Kita masih berbicara mengenai pembatasan sosial berskala mikro. Di sini peraturan pemerintah memang mengatur bahwa Jawa dan Bali ini akan mengalami pembatasan yang lebih ketat hingga tanggal 25 Januari, mulai dari 11 Januari nanti. Nah, banyak juga yang bertanya begitu, Mas Heri, mengapa harus menunggu Senin, Mas Heri? Ya, sebenarnya sekarang ini pembatasan kan juga sudah terjadi ya, ini bukan sama sekali baru dan Betul. kemudian untuk kesiapan dari masing-masing daerah ini biasanya memang perlu jeda waktu. Sebuah regulasi juga tidak bisa dilakukan hari ini, dilakukan saat itu besok kayak gitu nanti pasti akan timbul keresahan juga. Jadi memang ini terus konsolidasi. Kami hari ini juga terus berkoordinasi dengan Pemda, pemerintah daerah, dengan para gubernur juga untuk memastikan bahwa pelaksananya juga bisa berjalan baik. Tetapi sebenarnya pembatasan ini kan sudah juga berjalan kayak gitu. Kegiatan belajar mengajar juga sudah tidak ada. Terus kemudian kantor juga dibatasin 50%, nanti akan digeser mulai Senin menjadi 25%. Kemudian bagaimana restoran buka atau mal buka sebenarnya sekarang juga masih berlaku kan jam 19. Tapi mungkin dine-in-nya dikurangi jadi 25% dari kapasitas, seperti itu aja. Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh daerah ini juga harus cukup gitu, dan nanti hari Senin mudah-mudahan bisa berjalan secara spontan. Adakah kemungkinan untuk daerah di luar Jawa Bali juga akan diterapkan pengaturan yang sama? Ya, kemungkinan itu terbuka, tapi tentu saja kita tidak berharap. Artinya ketika kita tidak berharap berarti penularan itu bisa dikendalikan. Kita melihat bahwa liburan tahun baru kan juga memicu penularan, penambahan penularan ya cukup tinggi, dan sebenarnya di situ juga sudah diatur sedemikian ketat untuk mengatur mobilitas masyarakat dengan berbagai syarat yang tadi dijelaskan juga oleh Pak Agus Pambagio. Seberapa efektivitasnya harus kita lihat nih dalam beberapa hari, apakah penularan itu bisa cukup, penambahan itu juga cukup terkendali atau skalanya berapa. Nanti bisa tanya ke Pak Triunis ya, kira-kira bisa menganalisa nih angkanya dari Natal dan sekarang sudah tanggal 8, udah lebih dari 10 hari, mestinya akan terlihat tuh peningkatannya seperti apa. Seperti itu Mas. Berangkat lagi dari apa ini sudah dikatakan Mas Agus tadi adalah bahwa Mas Agus percaya ini penerapan sanksi dari pelanggaran ini tampaknya masih belum maksimal, dan apalagi belum diperkuat lagi dengan Perda. Saya tahu mungkin ini bukan dari Satgas juga yang akan bisa mengatur, tapi apakah dari Satgas juga mendeteksi bahwa ada sanksi-sanksi yang memang belum secara tegas ini diberlakukan ke masyarakat sehingga akhirnya efek jera di masyarakat pun tidak efektif? Iya, saya setuju bahwa sanksi ini memang salah satu konsideran utama dari masyarakat untuk patuh atau tidak dengan protokol kesehatan ini. Dan itu memang terbukti di berbagai survei yang dilakukan. Yang membuat patuh dan disiplin protokol kesehatan itu sebenarnya adalah sanksi, baru kemudian kekhawatiran untuk tertular COVID. Jadi memang ini saya rasa juga menjadi kunci ya, faktor bagaimana penegakan hukum, operasi justisi, dan pemerintah daerah juga lebih dinamis untuk menyesuaikan. Tadi dikatakan harus dengan Perda misalnya, ya kenapa tidak gitu. Udah 11 bulan kita seperti ini, kemudian dipertegas dengan Perda sehingga menjadi dasar yang kuat buat para penegak hukum ya, Satpol PP dan lain-lain, itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur dan kemudian memastikan. Di DKI saya rasa cukup keras ya, karena kalau 2 kali ketahuan tidak melanggar, kemudian dendanya berlipat gitu, 2 kali lipat, 3 kali di 2 kali lipat. Saya rasa ini diharapkan bisa memberikan efek jera juga. Tapi dalam pengaturan baru ini tidak ada penambahan sanksi ataupun pengaturan mengenai sanksi yang lebih berat, tidak ada ya? Di instruksi itu hanya mengatur bagaimana mekanismenya kalau di instruksi Menteri Dalam Negeri itu. Oke, baik, Mas Triunis, ini mungkin Anda bisa menceritakan betapa gentingkah kondisi saat ini, karena di satu sisi kan kita justru akan memasuki masa vaksinasi. Ini kita tinggal menunggu hitungan hari sampai Pak Jokowi akan divaksinasi sebagai yang pertama divaksinasi di Indonesia, dan setelah itu akan terus berlanjut proses vaksinasi. Apakah
kalau kita tidak segera menerapkan 3M dan 3T dan melakukan pembatasan secara serius, tidak main-main lagi, apakah ini bisa mengorbankan proses vaksinasi itu juga? Ya, jadi saya sudah melakukan modeling begitu. Vaksinasi dengan 10 juta dosis bulan Januari ini begitu, 100 juta dosis bulan Juni dan 200 juta dosis bulan Desember gitu. Yang 10 juta dosis ini tidak ada efeknya. Jadi Januari sampai Juni itu pertambahan kasusnya amat menakutkan. Jadi Januari sampai Juni. Titik kritis kita adalah Januari sampai Juni. Kalau sudah disuntik 100 juta dosis akan ada efek menurunkan. Oleh karena itu sekarang harusnya pencegahan itu secara masif. Dan pencegahan itu harus berdasarkan evidence base. Jadi evidence base itu bisa dilihat dari kontak tracing yang dilakukan. Okay. Jadi sekarang ini kluster-kluster rumah tangga misalnya banyak di Jakarta. Kalau orang dirumahkan ya akan lebih banyak lagi begitu. Jadi ada yang harus dilakukan di Jakarta berbeda dengan yang dilakukan di Bekasi begitu, karena Bekasi adalah kluster perusahaan yang banyak, Rawang begitu, kluster perusahaan yang banyak. Jadi akan berbeda begitu penanganan setiap kabupaten atau kota begitu, Mas. Saya mengutip apa yang ada di Harian Kompas hari ini mengenai pengendalian penularan yang bisa menentukan kesuksesan dari vaksinasi. Jadi mungkin Anda bisa memberikan gambaran. Saat ini kan kita tingkat penularannya masih di belasan persen begitu. Bahkan ada yang sampai kalau hariannya kadang-kadang kita lihat pernah menyentuh 20% gitu kalau saya lihat di beberapa kota. Nah, penularan masih di tingkat yang sangat tinggi, belasan persen, seharusnya di bawah 5%, sementara kita mulai tahap vaksinasi. Benarkah kesuksesan vaksinasi ini bisa terancam? Ya, positivity rate itu tidak ada hubungannya dengan keberhasilan vaksinasi. Okay. Keberhasilan vaksinasi amat tergantung pada partisipasi masyarakat. Okay. Partisipasi masyarakat itu ditentukan oleh teorinya oleh faktor predisposing, faktor enabling, faktor need atau faktor ancaman, kemudian faktor reinforcing begitu. Jadi kita tergantung pakai teori mana, pakai teori Anderson, pakai teori Green, pakai teori Heart-Berry model. Ada teori baru tentang behavior for science and social driver begitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan imunisasi, bukan hanya harga. Walaupun digratiskan 3 komponen itu atau predisposing, enabling dan reinforcing atau need atau ancaman itu amat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mau diimunisasi. Baik, Mas Agus, kalau dari Anda berarti sarannya apa agar kita seperti Anda bilang tadi, peraturannya udah banyak. Sanksinya pun sudah ada, tapi terkadang tidak dijalankan. Bagaimana agar efektif? Karena kita lihat Anda pun ternyata saya baru dengar dari cerita Mas Agus sendiri, mengalami sendiri bagaimana COVID ini menyusahkan, membuat sedih dari orang terdekat Anda juga. Bagaimana agar efektif? Apakah hanya dengan peraturan yang saat ini dijalankan pemerintah dan turunannya di kepala daerah kah? Atau peraturannya sudah cukuplah dengan peraturannya? Tinggal penerapannya dan seperti apa agar efektif? Ya begini, kan ini kasusnya kasus pandemi. Jadi kalau mau merubah kebijakan itu betul tadi harus ada evidence base. Kalau tidak ada evidence base-nya, bagaimana cara mengambilannya? Jadi memang kita ini lebih berat ke ekonominya. Jadi susah. Presiden maunya ekonomi tidak boleh penting. Ya sudah. Nah sekarang kan bagaimana kita menghentikan ini? Sulit sekali sekarang. Waktu itu karena dengan Swedia yang juga tidak seperti kita bebas-bebas, sekarang sudah totally lockdown. Untuk beberapa minggu. Nah, supaya kita bisa men-tracing. Kita ini tidak punya data tracing. Mungkin coba ditanyakan ke BNPB. Data tracing bagaimana? Dari e-hack yang saya katakan tadi itu tidak bisa ter-trace. Nah, padahal hari ini saya sangat berharap jumlah yang diuji tidak berubah dengan yang hari kemarin. Kalau itu berubah jauh, Pak, itu sudah meragukan lagi datanya. Nah, jadi hal-hal semacam ini menjadi lebih penting. Dan perlu diingat bahwa vaksin itu bukan segala-galanya, karena vaksin yang ada kan belum selesai, masih fase 3. Jadi tentu akan banyak kendalanya, tetapi kan sudah diizinkan WHO karena kasus pandemi dunia.
tapi harus keluarkan emergency Use. authorization use-nya. Nah itu kan artinya kita tidak bisa berharap besar pada vaksin itu. Tapi negara berharap bahwa dengan vaksin semuanya selesai, nggak bisa. Jadi kita tetap 3M itu menjadi sangat ketat. Perilaku ya. Dan perilaku gimana? Seperti banyak beredar di media sosial kan, masa ditempelengin satu-satu kan nggak mungkin ya. Jadi maksud saya, penerapan sanksi itu menjadi penting dari awal. Saya mungkin Anda ingat, saya selalu bilang sanksinya mana? Itu hanya di perda nggak dibikin-bikin di daerah. Nah lalu sekarang bagaimana? Saya terus terang agak hilang akal. Gimana cara merubah ini? Karena sudah sangat mengkhawatirkan, terutama nakes dan fasilitas kesehatannya sudah sangat berkurang. Ya, mungkin ini kesempatan juga untuk mengingatkan kita semua bahwa kondisinya saat ini khususnya Jawa dan Bali ada alasan kenapa aturannya ini diperketat lagi, karena kondisinya tenaga kesehatan sudah kewalahan, rumah-rumah sakit sudah kewalahan, dan saya yakin banyak dari kita punya cerita pribadi juga. Aturannya yang keluar itu biasanya berupa surat edaran. Surat edaran itu tidak berkekuatan hukum, jadi susah kita. Oke, baik, sekali lagi bahwa ini mengingatkan kondisinya saat ini dari kita sendiri. Tidak perlu bahkan menunggu untuk aturan-aturan yang diturunkan lagi, tapi kita sendiri yang mengendalikan 3M harus dijalankan, memakai masker, menjauhi kerumunan dan mencuci tangan. Terima kasih Mas Heri sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini dari Satgas Penanganan COVID-19, Mas Tri Yunis, epidemiolog. Terima kasih sudah hadir, dan juga Mas Agus Pambagio. Terima kasih juga sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih Mas Heri, Mas Tri. Sehat-sehat, Mas Agus, Mas Tri, Mas Heri. Terima kasih.